Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila dengan NIM 23070210019. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bagaimana sih asal mula bahasa kita, bahasa yang digunakan sehari-hari? Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia mengenal asal-usul bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama mengenal asal-usul bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman, bahasa Indonesia itu lahir dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kita tahu pada masa pra-kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita, leluhur-leluhur kita itu dengan sekuat tenaga ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ada momen-momen penting, misalnya pada tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda. Leluhur kita mengikrarkan, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu lahirnya kapan? Ada dua momentum penting yang bisa kita gunakan untuk menjawabnya, yaitu secara politis. Secara politis, berarti bahasa Indonesia udah lahir sejak 28 Oktober 1928 ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, yaitu secara yuridis. Secara yuridis, bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Selanjutnya, teman-teman, bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan. Pada 1901, kita menetapkan ejaan yang bernama Melayu. Pada 1947, kita menetapkan ejaan yang bernama Republik. Selanjutnya, pada tahun 1972, kita sudah menetapkan ejaan baru yang bernama EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 2015, EYD dinyatakan tidak berlaku lagi dan kita hari ini menggunakan ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan bahasa Indonesia sendiri itu kita bisa telusuri melalui aspek pertama, yaitu leksikon. Jelas bahwa kita memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada tahun 1945. Bahan bahasa Indonesia yang kedua yaitu pada aspek semantik. Secara teoritis, kata-kata itu mengalami perubahan makna. Kemudian, perubahan pada aspek fonologi. Fonologi maksudnya adalah aspek pengucapan yang zaman dahulu diucapkan demikian, maka hari ini diucapkan dengan bunyi yang berbeda walaupun maksudnya itu sama. Sementara itu ada aspek gramatikal, yaitu cara kita menyusun kalimat atau menyatakan gagasan berbeda dengan tahun 1945 dengan sekarang. Jadi, bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu sudah mengalami metamorfosis menjadi sangat lengkap. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia, agar bisa menjadi terkenal di kalangan negara-negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.